Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data dengan menggunakan SPSS. Mungkin nanti akan bisa kalian cocokkan dengan uji normalitas data dengan penghitungan manual yang pernah saya share di video sebelumnya. Oke, kenapa sih diperlukan uji normalitas data? Yaitu untuk menentukan teknik statistik apa yang akan kita gunakan. Kalau datanya berdistribusi tidak normal, kita pilihnya statistik non parametrik. Kalau datanya berdistribusi normal, berarti kita pilihnya statistik parametrik, korelasi, produk moment, persen, atau regresi. Berikutnya, bagaimana sih cara uji normalitas data? Dalam uji normalitas data bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah secara deskriptif, dapat dilakukan dengan koefisien varians, rasio skewness, perbandingan kurtosis, histogram, melihat Gini plot, melihat tren normal, dan box plot. Secara analitis dengan uji Shapiro-Wilks atau uji Kolmogorov-Smirnov. Sekarang kita akan lihat bagaimana cara uji normalitas dengan menggunakan software SPSS. Nah, ketika membuka SPSS, kita akan dihadapkan dengan dua view type. Yang pertama adalah data view, yang kedua adalah variable view. Jadi kita harus menerjemahkan atau mengidentifikasi variable view terlebih dahulu. Jadi di sini ada curah hujan, ada aliran. Nah, di sini akan kita masukkan data yang mana kita kerjakan dengan cara manual sebelumnya. Kita lihat di PowerPoint-nya. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan uji normalitas dengan SPSS. Secara deskriptif dengan melihat hasil skewness. Jadi melalui statistik deskriptif ini, nilai koefisien skewness-nya antara min 1 sampai dengan 1 atau rasio skewness-nya di antara min 2 sampai 2. Atau secara analitis dengan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilks. Jadi tergantung jumlah datanya. Kalau Kolmogorov-Smirnov untuk data yang lebih besar. Jadi menu analyze, descript, statistik, dan explore. Bisa juga dengan analytics Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilks ini dari menu analyze, non-parametric test, sample, one sample case. Nah, contoh datanya ini yang kemarin pernah kita kerjakan dengan cara manual. Ada 30 data, ada 2 variabel curah hujan dan aliran. Nah, ini yang akan kita input di SPSS. Kita kembali ke SPSS-nya. Kita definisikan dulu ada curah hujan dan aliran. Jadi di sini ada type, numerik, kemudian di situ jumlah kolomnya ada beberapa angka yang bisa kita input, kemudian ada label. Untuk curah hujan kita labelkan X, dan untuk aliran kita labelkan Y. Kemudian value, ini tidak usah kita edit sementara, karena kita tidak mendefinisikan angka 1 itu apa, angka 2 itu apa, gitu kan. Kemudian missing, jadi kalau ada yang hilang atau tidak sesuai, nanti kita hapusnya secara manual. Jadi kita tidak edit ini juga. Kolomnya ini sejumlah ini juga boleh atau lebih banyak silahkan. Alignment-nya itu rata kanan, kiri, atau tengah. Kemudian scale measure-nya kita pilih scale aja sementara. Dan di sini ada 3 pilihan sih sebenarnya. Ada ordinal dan nominal. Kita pilih scale yang bisa lebih umum. Oke, setelah kita definisikan, nanti akan muncul curah hujan dan aliran bisa kita input manual nilai yang ada di PowerPoint tadi. Oke, nilai ini kita input manual di SPSS. Kalau punya Excel-nya bisa langsung copy paste gitu kan. Oke, nah tampilannya akan jadi seperti ini tadi, variable view-nya. Kemudian data pada SPSS-nya, pada data view akan jadi seperti ini. Jumlah datanya sebenarnya 30, tapi ini tidak tampak semuanya. Kemudian untuk yang cara yang pertama, kalian bisa masuk ke Kolmogorov-Smirnov dari menu Analyze, Descriptive, Statistic, Explore. Jadi dari sini kita ke menu Analyze, kemudian ke Descriptive, Statistic, Explore, Analyze, Descriptive, Statistic, Explore, kita pilih. Nah, di sini sudah muncul nih, ada dependent list dan factor list-nya gitu kan. Kita bisa lihat dari PowerPoint-nya, setelah muncul itu kalian akan memasukkan atau menambahkan satu nilai total sebenarnya. Jadi tambahkan satu variabel total di sebelah kanan. Akan lebih mudah untuk melakukan uji
normalitas data ini. Jadi tambahkan variabel total yang merupakan penjumlahan dari X dan Y. Jadi kita mau menambahkan di variabel view dulu, baru di data view-nya kita inputkan. Oke, setelah itu kalian bisa langsung pilih histogram normality-nya agar bisa kelihatan plotting histogramnya, lalu kelihatan hasilnya. Kita kembali SPSS. Jadi kita perlu menambahkan satu faktor lagi di variabel view untuk total datanya gitu kan, sehingga nanti akan muncul di data view itu total data yang akan kita input. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada total, sudah kita tambahkan di variabel view, dan di data view kita sudah input semua penjumlahan dari data pertama sampai ke 30. Kemudian kita ke menu analyze, distributed statistic, explore. Kita pilih yang total tadi masuk ke dependent list. Kemudian di plotnya kita pilih histogramnya saja, stream and leaf-nya nggak usah, kan normality plot. Nah, di situ oke. Maka di sini akan tampil output-nya. Jadi di SPSS itu ada dua tampilan, ada input sama output. Di sini kita lihat bahwa nilai skewness-nya kalau di antara min 1 sampai 1 dia normal. Kemudian kalau skewness kita bagi dengan standar errornya dia, maka dia akan bisa dilihat nilainya di antara min 2 dan plus 2. Kalau lihat penjelasannya, nilai kurtosis itu, nilai rasio skewness itu, skewness dibagi dengan standar error skewness itu, maka kalau nilainya di antara min 2 sampai dengan 2, maka dia berdistribusi normal. Begitu juga dengan kurtosisnya. Maaf, ini harusnya dibagi dengan standar error pada kurtosis ya. Oke. Terus kemudian kita lihat juga dengan test of normality-nya. Jadi untuk data kita bisa lihat di signifikan si alfanya. Signifikan alfanya kalau lebih besar dari 0,05 maka dia berdistribusi normal. Kita lihat di dua-duanya, baik Kolmogorov maupun Sapir-Wing, nilainya lebih dari 0,05 sehingga datanya adalah data normal. Berikutnya kita bisa mulai juga melakukan uji normalitas dari menu analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu kita akan menentukan dependennya aliran itu masuk ke dependent variabel, independent variabelnya adalah curah hujan. Kemudian pada menu save kita lihat unstandardized-nya kita lihat. Sehingga kita akan tahu atau akan memunculkan residualnya di kolom sebelah kanan. Oke, kita praktek di SPSS-nya. Kita kembali ke data lagi, kita ke menu analyze, kemudian regression, ke linear, kemudian kita masukkan di alirannya di dependent, curah hujannya di independent, kemudian di save-nya kita standardize-nya kita masukkan untuk memunculkan satu kolom label tadi di sebelah kanan. Kita lihat di sini muncul residualnya. Setelah itu kita akan uji dengan non-parametric test. Kita pilih legacy dialog, kemudian one sample QS. Jadi kita uji di analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample QS-nya kita pilih. Nah, kemudian kita akan lakukan uji normalitas data dengan memilih unstandardized-nya di tes variable list-nya. Kemudian kita OK-in. Nah, kita lihat n-paral test-nya juga bisa kita lihat di signifikan alfanya.
Kalau lebih besar dari 0,05, berarti dia adalah normal datanya. Kita kembali ke sini. Nah, jika dia lebih besar dari 0,05, berarti datanya adalah berdistribusi normal. Jadi untuk uji normalitas kali ini, datanya adalah normal. Bisa dengan cara apa saja. Oke, itu saja sedikit sharing tentang uji normalitas dengan SPSS. Sampai jumpa di video-video yang lain.